Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang berbeda. Saat ini waktu siaran ini dilakukan ini puasa hari ke-23. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, saya banggakan, kasus COVID-19 atau Corona Viral Disease 19 saat ini yang menakutkan bagi siapa saja, bagi masyarakat menakutkan, bagi dokter yang merawat juga menakutkan karena mudah menular. Jadi secara statistik ya, secara epidemiologi itu berbeda dengan wabah flu burung dulu. Ini lebih sekitar 3 atau 4 kali lebih mudah menularkan. Ini memberikan beberapa hikmah pada kita semua selaku umat beriman. Salah satunya adalah bahwa ternyata memang siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit, siapa yang nanti akan meninggal, siapa nanti yang sembuh, itu sudah ada dalam catatan di Lauhul Mahfuz sana. Bagaimana tidak, kalau dipikir cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam penanganan COVID-19 ini, seorang dokter atau seorang perawat yang hanya dengan pakaian yang sudah APD, alat pelindung diri yang sudah komplit, ketemu hanya sebentar, kok bisa tertular dengan pasiennya itu. Padahal dia sudah memakai APD lengkap. Begitu. Di lain pihak ada seseorang yang itu dari Jakarta pulang bareng, satu mobil, mampir juga bareng dari Jakarta ke Boyolali itu ya, itu berarti sekitar 9 jam. Bareng ya, satu mobil 9 orang dengan pasien yang terkena COVID itu, tapi tidak ketularan. Begitu. Ada juga yang sampai 2 pekan di rumah, 15 hari di rumah, pasiennya positif, sudah kemana-mana ya, sudah ketemu tetangganya, sudah ke masjid, begitu, sudah ke pasar, sudah kemana-mana. Itu juga tidak menularkan pada yang lainnya. Sementara yang hanya kebetulan jamaah taraweh dengan imam yang dia itu positif, hanya sebentar langsung tertular. Jadi memang ini memberikan sebuah, sekali lagi, peneguhan pada kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Itu dari sisi itu. Dari sisi religinya kita mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi kalau dari sisi medis, kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu memiliki tingkat kekebalan yang berbeda-beda. Begitu. Ada orang yang mudah sakit, ada orang juga yang tidak mudah sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah melahirkan seseorang manusia ke bumi ini. Begitu lahir cenger,
itu dia sudah mendapatkan kekebalan alamiah yang sifatnya pasif dari ibunya. Jadi ibunya kekebalan pasif lewat plasenta, lewat dari dalam janin itu. Nah, itu lahir sampai sekitar umur 3 bulan sampai 6 bulan ibunya diberi kekebalan pasif berupa bayi tahan terhadap beberapa penyakit, misal penyakit parotitis atau gondong. Itu sampai sekitar 6 bulan seseorang itu akan tahan, itu bayi itu akan tidak jadi sakit, kan diberikan kekebalan oleh ibunya, begitu, dari ibunya. Nah, apalagi kalau ibunya itu menyusui, nah itu akan lebih lama lagi kekebalannya, begitu. Nah, itulah luar biasanya Allah itu memberikan kekebalan. Begitu anak itu dewasa, umur 10 tahun, dia kena gondongan, nah, kena parotitis, bengkak satu atau bengkak dua-duanya, itu akan diberikan kekebalan yang didapat selama seumur hidup. Jadi dia tidak akan kena lagi. Itulah hebatnya kekuasaan Allah, memberikan kekebalan. Nah, kekebalan tersebut juga bisa berasal didapat dari tertular orang, begitu. Contohnya yang sering terjadi di masyarakat, seorang ibu terkena sakit hepatitis, sakit kuning, hepatitis B. Nah, anaknya yang suka mengasuh, begitu ya, suka memberikan makan, atau malah mungkin tidur bareng sama ibunya, itu tanpa disadari, anaknya itu akan tertular penyakit hepatitis itu. Tetapi itu tidak bergejala. Dan lama-lama, 6 bulan kemudian akan sembuh. Dan tubuh akan memberikan antibodi. Nah, antibodi, zat kekebalan yang nilainya bisa sangat tinggi. Dan dia bisa tahan terhadap sakit hepatitis B tersebut. Bisa tahan lama. Begitu. Dan zat kekebalan itu bisa juga dia peroleh lewat suntikan, lewat buatan. Harganya cukup mahal. 3 kali suntik, bulan 1, bulan 2, dan bulan ke-7. Nah, itu dia bisa mendapatkan juga. Tapi dia bisa mendapatkan gratis. Karena apa tadi? Merawat ibunya. Kemudian dia jadi sakit, tapi tidak bergejala. Nah, kemudian dia juga bisa dapat perlindungan selama zat kekebalan tersebut ada pada dirinya. Itulah kekuasaan Allah yang telah memberikan kekebalan pada manusia yang bisa berupa alamiah didapat, bisa juga berupa kekebalan yang buatan karena suntikan, misalnya imunisasi tadi. Misalnya Bapak Ibu yang mau pergi haji, itu juga disuntik influenza. Nah, itu disuntik virus influenza yang sudah dilemahkan, kemudian disuntikkan dalam tubuh. Nah, tubuh akan membentuk zat antibodi. Nah, itulah zat kekebalan. Nah, tadi kembali ke virus corona tadi. Jadi memang virus ini masih menjadi masalah. Dan kapan berakhirnya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Ada yang bilang Januari, ada yang bilang Juli 2020, ada yang bilang 2 tahun. Kita hanya bisa berdoa.
Mudah-mudahan cepat hilang begitu. Dan tadi kembali arah kekebalan tadi. Kalau ada yang berkata, wah, siapa bilang merokok itu merusak? Saya umur 70 tahun, umur 80 tahun, merokok sampai sekarang sehat. Siapa bilang merokok itu menyebabkan sakit jantung, sakit paru? Saya sehat, nggak apa-apa. Saya habis 2 bungkus sehari sehat. Beberapa kali kita pernah mendengar seperti itu. Kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kekebalan bagi dia lewat perilaku dia, mungkin yang lain, yang sehat. Misal, dia perokok, tapi dia suka minum air putih yang banyak. Dia perokok, tapi dia sering makan sayur-sayuran hijau yang mengandung antioksidan, memakan buah merah, misalnya tomat, wortel, apel, yang memberikan dia perlindungan terhadap sel-selnya itu. Itulah. Jadi bukan teorinya yang salah, tetapi memang Allah berkehendak memberikan perlindungan pada simbah tadi sehingga bisa sampai umur 80 tahun, sehingga dia bisa sehat walaupun merokok, tapi dia itu bisa sehat terus begitu. Itu yang luar biasanya. Nah, kalau membahas kekebalan ini, saya ingin membaca sebuah ayat dalam surat Al-Hasr, ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Tubuh kita itu memiliki sel-sel pelindung. Ada kulit melindungi terhadap luka, ada sel-sel neutrofil, sel limfosit, kemudian ada yang imunitas humoral, itu ada namanya imunoglobulin yang memproduksi antibodi. Nah, sel-sel dalam tubuh kita itu kalau bekerja sesuai fungsinya, maka sel tersebut akan melindungi kita sendiri. Tetapi kadang-kadang karena sebab tertentu, sel tersebut lupa kepada diri kita. Penjaga-penjaga yang seharusnya melindungi kita, itu malah memukul kita dari belakang. Sehingga sel-sel tersebut menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan penyakit autoimun. Kekebalan tubuh kita menurun karena sel-sel imun tubuh kita merusak diri sendiri. Sel-sel yang tadi harusnya bekerja di bawah komando juragannya, justru malah merusak juragannya. Itu. Jangan sampai terjadi pada diri kita ini. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan kita lupa juga kepada Allah. Itulah yang juga sering terjadi. Betapa banyak orang-orang yang sukses dunianya, tiba-tiba dia jatuh terjerembab karena sakit tertentu. Jangan-jangan orang ini lupa pada Allah. Lupa sholat. Lupa kewajiban terhadap hartanya.
lupa kewajiban terhadap keluarganya, lupa kewajiban terhadap berdakwah. Itulah bisa terjadi. Lupa kewajiban terhadap sholat, sehingga sel-sel tersebut juga lupa pada kita. Penelitian membuktikan, sudah diungkap berkali-kali, betapa banyaknya manfaat sholat. Sholat tahajud sudah pernah dijadikan disertasi Dr. S3. Zikir sudah pernah diungkap teman-teman saya dulu bertahun-tahun yang lalu. Membandingkan orang yang zikir pada penderita gula dan orang yang tidak berzikir. Nah, ternyata orang yang berzikir itu gulanya terkontrol, status kekebalannya meningkat. Nah, itulah pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk marilah jangan sampai kita lupa pada Allah. Kalau kita lupa pada Allah, maka bisa saja terjadi sel-sel dalam tubuh kita yang seharusnya menjaga kita lupa pada kita juga, sehingga penyakit-penyakit akan menggerogoti kita. Itulah. Dan kalau kita tidak lupa pada Allah, sel-sel itu insya Allah akan meningkatkan status imun kita, sehingga kita juga akan terjaga. Mudah-mudahan kita terjaga dari penyakit-penyakit jasmani, penyakit rohani yang akan menggerogoti fisik dan menggerogoti batin kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.